Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Septriana SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Winalimi Lemabang, Kota Palembang. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan juga, ini adalah Ibu Kunto Wijayandani MPD yang merupakan fasilitator kelas 76. Dan ini adalah Ibu Mustika Sari Mahfiro SPD yang merupakan pengajar praktik dari kelas 76. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya tentang budaya positif. Judul modulnya adalah penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Nama peserta yaitu Septriana SPD. Latar belakang yang mendasari saya untuk membuat rancangan ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di kelas. Adapun tujuannya adalah untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Tolak ukurnya adalah guru-guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian murid-murid dan guru-guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yang ketiga, murid-murid berperan aktif. Selanjutnya ada perubahan perilaku dan karakter sesuai kesepakatan kelas. Kemudian suasana kelas menjadi menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Bagaimana proses pelaksanaannya? Yang pertama, menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua, guru dan masing-masing murid menuliskan kesepakatan kelas di kertas dan menentukan dan menuliskannya di papan flip chart. Kemudian seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada kesepakatan kelas yang telah ditentukan bersama. Kemudian memberikan kontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan sebagai evaluasi, yang pertama membuat evaluasi pelaksanaan mingguan, yang kedua meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua terkait perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi dan tindakan perbaikannya. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah bahan dan alat, yaitu video, poster, kartu, kata, audio, lagu, pembuatan karakter, laptop, dan HP untuk sosialisasi tindakan. Yang kedua adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas dan sekolah. Murid, di sini dukungan dari murid adalah karena di sini murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi dalam membuat kesepakatan kelas. Yang keempat adalah orang tua, yaitu orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarganya masing-masing. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Sebagai tambahan, hasil aksi nyata saya ini, saya juga memberikan informasi kepada rekan sejawat saya terkait platform Merdeka Belajar, bagaimana mereka mengakses dan bagaimana mereka menggunakannya. Dalam video aslinya, proses pengibasan ini berjalan kurang lebih 30 menit. Namun dalam aksi nyata ini, saya ada beberapa video yang terpotong karena memang tidak bisa diedit di Canva. Kebetulan saya menggunakan Canva. Mohon dimaklumi. Terima kasih Bapak dan Bunda atas waktunya. Yang terhormat kepada Pak Heri selaku Wakil Kesiswaan SDIT Lemabang, yang terhormat kepada Pak Lamudin selaku PJ Kurikulum, dan Pak Yunan selaku staf kurikulum, beserta Bapak dan Bunda yang saya sayangi dan saya cintai. Ya, sama-sama. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya, pengimbasan sebenarnya. Kemarin juga sudah melakukan aksi nyata bersama 5 guru. Terima kasih atas bantuannya. Hari ini saya sudah masuk ke modul 1.3. Nah, hari ini saya akan sosialisasikan terkait bagaimana menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi modul di 1.3 itu tentang budaya positif Bapak dan Bunda. Saya belajar di CGP ini kurang lebih sudah masuk bulan kedua.
Di modul ketiga ini saya belajar tentang konsep inti budaya positif. Pada dasarnya di Bina ini itu tuh sudah diterapkan pada dasarnya. Cuma memang realitanya terkadang kita semua butuh konsisten untuk melakukannya, seperti itu. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang akan saya bahas ini saja, dari posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif, Bapak dan Bunda? Perlu kita ketahui, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi maksudnya adalah cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya imbalan atau reward kepada peserta didik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian apa saja sih nilai-nilai kebijakan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu yang pertama mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu ada 6, Bapak dan Bunda. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernama kritis. Ini adalah nilai-nilai terkait dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di kegiatan proyek-proyek. Kemudian yang kedua, itu PYP, itu adalah isinya adalah kebijakan tentang toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian life skill, nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik terhadap diri sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam budaya positif. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kita yang sebagai manusia. Nah, ini perbedaan antara hukuman. Kita sering banget dengar kasus-kasus ya. Bukan dengar aja, kita sendiri menghadapi siswa-siswa kita yang memiliki, kayak kemarin ada info kelas 2 gitu ya, jatuh, kemudian ada yang kelas ya kukunya harus kayak gini dan sebagainya. Itu kan pada dasarnya adalah studi kasus kita di sekolah, bagaimana kita menghadapinya. Mungkin tidak semua wali siswa itu sama responnya. Ada yang baik, ada yang memang menyalahkan guru dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 bagian lah ya, ada 3 perbedaan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, refleksi guru untuk melakukan hukuman itu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan pada saat hukuman. Bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi jenis hukuman itu ada 4. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, disarankan dari ketiga ini kita melakukan studi kasus atau mengalami sebuah momen-momen kejadian-kejadian yang luar biasa di sekolah menggunakan restitusi. Tapi memang pada dasarnya kalau misalnya terlambat datang ke sekolah itu biasanya menggunakan konsekuensi. Kalau kita kan, kalau ada siswa yang terlambat sekolah, murojaah di depan dan sebagainya. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana kita sebagai guru, posisi kontrol itu maksudnya peran kita pada saat ada kejadian di sekolah. Apakah kita sebagai penghukum kah? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah si anak kah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau saja, dan apakah
Kalau yang saya pelajari dari semua kasus itu, yang posisi kontrol terbaik bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Bagaimana contohnya? Ini contoh posisi-posisi kita ketika kita bertemu dengan kasus-kasus di sekolah. Kasus yang pertama itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kita sebagai penghukum, berarti kita menyuruh siswa itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Begini contoh dari posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, bagaimana posisi kita dalam membuat merasa bersalah. Sikap kita seperti apa? Contohnya seperti ini. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kalau kita mengucapkan itu, berarti posisi kita pada saat itu sedang berada pada membuat merasa bersalah kepada anak. Jadi anak itu merasa bersalah dengan perkataan kita. Kemudian posisi kontrol kita yang berikutnya adalah sebagai teman. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan ke sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa kita. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar nih peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru sebagai pemantau. Jadi kurang lebih kalimat-kalimat seperti ini. Nah, bagaimana yang terakhir? Penerapan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini diajak berdiskusi banget antara kita sama siswa kita. Biar dia tahu apa kesalahannya, apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Biasanya manajer ini menggunakan restitusi tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, itu Bapak Bunda kurang lebih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, saya minta ada 1 atau 2 orang kira-kira kalau kalimat kita yang keluarnya seperti ini termasuk posisi kontrol kita di mana? Boleh ya, nanti ajukan tangannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa? Kira-kira posisi kontrolnya ada 5 ya Bapak Bunda? Sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kalimat yang keluar dari mulut kita ini berarti membuat si anak itu berpikir, kayaknya aku salah dia deh. Gitu ya. Ini kalau benar ya Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Yang kedua, kira-kira ini termasuk posisi kontrol kita sebagai apa? Oke, karena di sini ada kata-kata untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apa yang kamu lakukan? Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Bunda. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kira-kira posisi kontrolnya di mana? Teman. Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Bunda. Selanjutnya, luar biasa. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apalah ini kira-kira? Posisi kita sebagai apa? Hukuman ya? Ya, hukum ya. Jadi dia mengancam. Kalau kamu nggak kerjain tugas, kita tidak akan dapat nilai. Kayak gitu kurang lebih. Selanjutnya, nah terakhir. Oh ini ada sudah ya, 4. Nah Bapak dan Bunda, kurang lebih seperti itu. Evaluasinya sudah sedikit paham apa yang saya sampaikan terkait posisi kontrol kita sedang berada di mana. Terakhir, ini adalah keyakinan kelas Bapak dan Bunda. Kemarin sempat saya praktekkan di kelasnya Bunda Fatona. Ada tempelan di kelas ya Bun, kami izin karena Bunda Fatona kemarin nggak masuk, kami izin masuk ke kelas Bunda Fatona, mengajak anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan aturan kelas, tapi dalam bahasa yang saya pelajari di sekolah penggerak, guru penggerak itu bahasanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Namanya keyakinan berarti yang membuat mereka sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi kemarin sistemnya kami bersama-sama sama siswa untuk maju ke depan satu-satu untuk membuat impian kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian apa yang kalian inginkan dari teman-teman kalian, kayak gitu kan? Ada yang bilang tidak ada yang bully lagi Bunda, ditulisnya di situ. Impian kelasnya, pengen kelasnya dingin Bunda, kelasnya ada pepohonan, itu ada yang buat kayak gitu. Ya ada pohon rindang mungkin ya, biar sejuk mungkin ya.
ada yang ada taman bermain, kan bebas karena itu dari impian kelas mereka. Nah, bagaimana konsep pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi yang pertama, sifatnya abstrak. Sebenarnya sifat keyakinan kelas itu abstrak, berupa pernyataan universal secara luas, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di sekolah. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi boleh nanti suatu saat di awal tahun ajaran atau di awal semester untuk merubah lagi nih keyakinan kelasnya di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, ini segitiga restitusi sedikit tambahan. Jadi ini ketika kita menghadapi sebuah kasus, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, bagaimana kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita pada saat kita face to face lah, memberitahu kepada mereka kesalahan kamu di mana. Yang ketiga adalah kestabilan identitas mereka. Kurang lebih saya dalam sebuah video kemarin sempat saya wawancarai salah satu anak guru ya di sekolah, karena kebetulan pada saat dari kemarin cuma ada siswa itu, jadi kami izin manggil siswa ini. Kemudian kurang lebih seperti videonya bunda. Izin ya Bun, ini anaknya Bunda Risma. Memaparkan terkait PNM. Kenapa disuruh bawa HP? Sebenarnya urgensinya adalah dari sekolah penggerak pada dasarnya ya. Kami disuruh untuk segera semua guru itu kalau bisa mengakses aplikasi platform Merdeka Belajar seperti itu. Mungkin tahun kemarin sudah pernah disosialisasikan oleh Pak Ramudin ya Pak ya. Waktu tahun kemarin ya. Oke, sekarang saya ingatkan kembali kepada Bunda. Jadi pertama, apa sih kepentingan dari platform Merdeka Belajar? Karena waktunya singkat, jadi mohon kurang lebih 30 menit ke depan, minta waktu 5 menit nanti. Apa sih urgensinya? Karena kita sudah masuk tahun kedua di sekolah penggerak, jadi di dalam platform Merdeka Belajar itu banyak sekali video-video tentang video mengajar, kemudian modul-modul ajar, kemudian materi-materi yang sebenarnya gratis untuk diakses pada dasarnya. Tapi syaratnya adalah, kemarin sempat ngobrol sama Pak Fadli. Pak Fadli izin nanya, bolehkah kami minta email, gitu kan? Email terkait akun GTK untuk mengakses ke, bukan si PKB ya, beda lagi, akun GTK. Kata Pak Fadli, error Pak, Bunda saya itu lagi error. Ternyata dia scan bagian-bagian dapodik sekolah. Kami lihat banyak sekali nama-nama Bapak dan Bunda itu sudah terdaftar di dapodik, tapi tidak segera registrasi SIM PKB. Ya, jadi sebenarnya memang di Bina ini kayaknya kalau tidak sendiri untuk mengakses itu terbengkalai sayang kalau sudah masuk dapodik. Ya, jadi saran saya yang sudah masuk dapodik segeralah untuk registrasi. Langkah-langkahnya sebenarnya tinggal tanya sama Pak Fadli. Karena itu tergantung urgensi ya kepada Bunda ya. Kalau saya pribadi, SIM PKB itu bagi saya pribadi itu cukup penting karena informasi kemudian kegiatan-kegiatan dari dinas itu ada di sana. Jadi kalau saran saya segeralah untuk registrasi yang sudah masuk dapodik. Kemudian yang kedua, urgensinya lagi adalah wajib sebenarnya. Tapi kita yang tidak mengharuskan, tapi setidaknya sudah bisa mengakses. Syaratnya adalah harus sudah terdaftar di dapodik baru bisa masuk ke platform Merdeka Belajar. Karena email yang dipakai adalah email khusus yang sudah ditautkan ke SIM PKB. Jadi ada email belajar ID sebenarnya. Nah ini kami jadi cuman sebenarnya kalau memang mau pengen banget gitu kan sudah masuk SIM PKB, kemudian gimana cara menautkannya tuh? Saya sudah ada SIM PKB. Nanti boleh face to face sama Bunda Septri. Karena kalau mau di sini panjang mau ditautkannya. Karena kami sudah menautkan. Jadi kalau nak diulang balik itu agak sulit. Oke, sekarang ulang balik. Ini adalah apa? Ini langsung punya saya. Ini adalah Google yang ditautkan langsung menggunakan email belajar ID. Jadi kalau email belajar ID itu sudah otomatis
ada @guru.sd.belajar.id. Seperti itu ya. Jadi ketika sudah buka Google dengan login email itu, klik saja langsung Merdeka Belajar, PMM, platform Merdeka Belajar login. Pilih aja yang bagian pertama. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya dari tentang kurikulum. Bagaimana ini yang untuk ini ya, yang sudah kelas 1, 2, 4, 5. Tahun depan itu semuanya di Bina Ilmi, Lemabang khususnya sudah mengarah ke sekolah kurikulum merdeka semua. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 6 untuk tahun depan tidak ada lagi kurikulum 2013. Di sini ada contoh-contoh modul ajar, contoh-contoh perangkat ajar. Coba saya ketik perangkat ajar. Setidaknya ada referensi. Pada dasarnya memang formatnya berbeda dengan yang kita. Cuma setidaknya kita bisa tahu, oh kayak gini ternyata materi-materi di kelas fase A, fase B, dan fase C seperti itu. Ini tinggal klik aja Bunda cari mata pelajaran apa. Ini khususnya untuk ini ya, wali kelas ya. Jadi pegang sama wali kelas. Bahasa Inggris juga ada sepertinya, karena bahasa Inggris termasuk sudah di sekolah penggerak itu sudah linear bahasanya. Kalau di kurikulum merdeka bahasa Inggris sudah linear. Kalau tahun lalu, jadi kalau misalnya mau mengarah ke PPG gitu ya, bahasanya PPG. Bahasa Inggris sudah bisa. Kalau tahun lalu, tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu bahasa Inggris nggak bisa linear ke SD ya gitu. Nah ini kurang lebih Bapak dan Bunda, klik aja sih nanti pilih kelas kita kelas berapa, mata pelajaran apa. Nanti dia muncul sendiri modul-modul ajar yang kita inginkan. Di sini juga ada pelatihan mandiri ya. Tinggal diklik aja apa saja pelatihan-pelatihan yang ada di sini. Urgensinya sebenarnya tidak penting untuk kita semua, tapi karena keharusan. Karena sering ditanya juga ketika kami lagi PMO ya Pak ya, sama fasilitator bilang apakah guru-gurunya sudah mengakses PMM? Ya kami jawab iya aja. Karena kami juga udah buka. Jadi kayak Pak. Itu Bapak dan Bunda untuk sosialisasi singkat terkait pelatihan mandiri. Pada dasarnya kenapa disebut handphone itu langsung praktek kata Bunda bisa. Cuman karena waktunya mepet sekali, kita sudah tahu pulangnya agak cepat, jadi kami cuma sosialisasikan saja. Minimal cara bukanya itu kuncinya adalah harus sudah ada akun belajar ID. Waktu itu pernah Pak dibantu banget sama Pak Labudin tahun kemarin kalau tidak salah. Ya Pak Labudin ya, intinya tahun kemarin. Tapi karena singkat waktunya, jadi setidaknya sudah tahu kalau mengakses PMM itu harus ada akun belajar ID. Dapat dari mana? Itu bisa yang sudah ini ya Bu, Bapak dan Bunda, yang sudah ada dapodik tapi yang sudah masuk dapodik, sudah aktif SIM PKB, bisa tuh ditautkan langsung ke PMM. Cara menautkannya nanti kalau memang sudah masuk SIM PKB, kami ajarkan cara menautkannya. Jadi otomatis nanti dapat emailnya belajar ID. Satu lagi keuntungan dari email belajar ID itu yang pertama, ketika kita mau buat Canva, ya Bun. Jadi kalau kita buat Canva nih, buka aplikasi Canva, itu semua semua presentasi video tidak ada yang berbayar. Kemarin sempat nanya sama Pak Risman, Pak, gimana cara pernah buat status Pak Risman itu? Siapa yang mau Canva berbayar 65.000 kalau nggak salah bulan. Tapi ternyata kami ada informasi kalau udah pakai belajar ID, ini langsung tertaut ke dapodik kita. Jadi semuanya gratis seperti itu. Yang hobi buka-buka Canva ya. Kami kebetulan pada saat lagi belajar guru penggerak, jadi diharuskan untuk Canva. Seperti itu Bapak dan Bunda, keuntungan dari mengakses belajar ID. Satu lagi kemarin dari Pak Mudin ternyata besar ya Pak, kapasitas belajar ID itu, email belajar ID tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi pada dasarnya kalau kita memang mengakses Google kita di laptop itu pakai belajar ID, itu kapasitasnya mau sebesar apapun bisa insya Allah masuk, apapun itu di email itu. Seperti itu Bapak dan Bunda, kurang lebih terkait apa yang saya sampaikan sosialisasi terkait dari Merdeka Belajar. Selanjutnya kami tahu waktunya Bapak dan Bunda 15 menit ke depan, karena ini terkait penimbasan saya ya. Sebenarnya saya terdaftar dari guru penggerak, insya Allah calon selanjutnya Bunda Anggun, mudah-mudahan Bunda Anggun lulus. Salah satu penunjang rapot sekolah pada dasarnya Bapak Bunda ya, guru penggerak itu
sama PPG. Yang ada yang PPG itu salah satu untuk menambah rapot sekolah pada dasarnya. Jadi itu tujuan saya membantu sekolah juga, kemudian belajar menambah ilmu untuk diri saya pribadi. Jadi saya minta waktunya dari Bapak Bunda untuk mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Karena ini butuh direkam, karena ini hasil nyata saya, Bunda Antun mohon. Oh sudah direkam Bunda? Oh. Selanjutnya adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, how are you today? I'm fine, thank you. Apa kabarnya hari ini anak-anak muda? Oke, Bunda mau dengar semangatnya dulu. Tepuk semangat. Hari ini, di pertemuan kita hari ini, Bunda ingin, sebelum kita mulai belajar, Bunda ingin anak-anak Bunda untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kelihatan apa? Gambar apa? Di sana? Ada kertas warna hijau. Dua kertas warna hijau. Ada yang pertama tentang keyakinan kelas, yang kedua tentang impian kelas. Kalian pernah kebayang impian kelas yang seperti apa? Pernah. Nah, coba Najmi ungkapkan impian kelas seperti apa? Hah? Ingin kelasnya rapi. Kemudian kalian pernah memikirkan kayaknya di peraturan kelas kita tidak ada deh itu keyakinan kelas kita. Ada yang pernah memikirkan tentang keyakinan kelas? Ayo. Pernah memikirkan keyakinan kelas yang seperti apa sih biar teman-temannya pada nurut, pada patuh? Kalau tidak meninggalkan tiket, Tidak meninggalkan piket, betul keyakinan kelas harus. Itu yang impiannya dari siapa? Apa kali nggak? tidak boleh membuli. Betul itu impian kelas kita semua. Keyakinan kelas kita semua. Baik anak-anak Bunda, Bunda akan memberikan kalian satu lembar kertas, ya, yang warna kuning sama warna orange yang masih banyak nih. Warna kuning itu adalah tentang keyakinan kelas, warna orange itu tentang apa? Impian kelas. Oke? Baik, boleh ya Ayu Rana maju. Oke, pelan-pelan ya. Oke, baik. Bunda bagikan satu persatu. Yang pertama itu tentang impian kelas. Anak-anak Bunda tulis nanti kelompoknya Bunda gilirkan untuk tempel. Ya, ini impian kelas. Oke. Boleh ditulis sekarang. Ya, yang sudah dapat kertasnya boleh. Itu. Oh, pikiran apa ya? Namanya apa ya? Kita impian kelas. Kita masuk ke impian kelas ya. Kita tulis ke impian kelas seperti apa? Impian. Namanya tulisnya kecil-kecil aja. Oke, kalau Bunda bilang mulai ya. Buat nama dulu boleh. Namanya kecil-kecil aja. Gak usah dibuat impian kelasnya. Sama kata-kata impian kelas gak perlu dibuat. Kalian boleh pikirkan impian kelas seperti apa? Impian ya, belum keyakinan. Oke, Bunda itu sampai 3. Silakan dimulai dari sekarang. Tulis. Kalau bisa agak besar tulisannya. Tulisannya agak besar ya. Tulisannya agak besar. Impian kelas Bunda. Tulisannya agak besar biar kelihatan. Saya mengimpikan kelas seperti apa sih? Silakan. Agak besar nulisnya ya. Agak besar nulisnya nak. Nanti kelompok yang sudah selesai semua Bunda izinkan untuk tempel di depan. Impian ya, pernah memikirkan? Pernah lihat impian sekolah-sekolah di luar sana? Apa? Terserah. Satu aja nih, satu aja. Apa ya? Satu aja. Oke. Udah.
bawahnya ya, di bawahnya ya. Sejajar ya, rapi-rapi ya. Dirapiin yuk sejajar, sejajar sama yang di atasnya. Antri kakak. Kita banyak orangnya. Antri saya. Itu ada juga Impian ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah melempar impiannya. Oke. Oke, yang sudah boleh kembali ke kelas. Kembali ke tempatnya. Oke. Wah, silakan. Ada yang belum? Belum. Aku belum. Bisa, Bun. Ayo. Sini. Sini. Ya. Ayo bisa. Oke, udah. Baik. Alifin, Askan, dan Bunda. Sudah kalian sepakati dengan baik di kelompoknya ada impian kelas, ada keyakinan kelas. Bunda izin membacakan sampel dari 5 aja ya. Impian kelas nih, ini dari Faiza. Saya ingin kelasnya tertib. Ini dari Afia, bersih, rapi, tidak meninggalkan piket, dan dia pengen kelasnya diam katanya. Kemudian ada Syakif, dia impian kelasnya itu pengen semua nilai kelasnya bagus katanya. Kalau Kintar itu pengen tidak berisik di kelas. Kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati, keyakinan kelas sesuai dengan kelompoknya. Lihat, kata Naila tidak ada yang datang terlambat. Yang kedua, kata Nisa tidak saling membuli. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kata Faiza tidak memilih-milih teman. Masya Allah. Ini adalah keyakinan kelas sampel dari Bunda. Kesepakatan dan keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Bunda berharap nanti ini Bunda izin nempel ya. Nempel di sebelah situ ya. Biar jadi pandangan kalian. Itu di kelas Al-Aqsa saja. Kelas yang lain tidak ada. Karena ini sekalian. Oke, mungkin sampai di sini kegiatan awalan kita untuk menentukan keyakinan kelas dan impian kelas kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.